Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep ide jualan modal kecil untung berlipat. Untuk resep yang pertama ada cilok pentol tahu. Jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai selesai. Untuk bahan pertama saya pakai tahu putih. Dan tahunya ini akan saya potong menjadi 8 pieces. Caranya kita potong 2 terlebih dahulu. Saya potong 2 bentuk segitiga seperti ini. Kemudian untuk satu potong segitiganya saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Dan ini kita potong perlahan agar tahunya tidak rusak. Kemudian kita potong kembali untuk segitiga yang kedua menjadi 4 bagian. Nah, setelah dipotong semua, untuk satu kotak tahunya bisa menjadi 8 potong bentuk segitiga seperti ini. Nah, setelah 10 kotak tahu saya potong menjadi seperti ini. Sekarang siap untuk kita goreng. Bisa kita goreng tahunya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang. Untuk tahunya usahakan terendam dengan minyak agar matangnya bisa merata. Kita goreng sambil dibolak-balik sampai kedua sisinya berkulit, baru bisa kita angkat. Nah, setelah terlihat seperti ini, kedua sisinya sudah berkulit. Sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk menggorengnya jangan sampai kering ya, cukup berkulit seperti ini saja. Langkah selanjutnya kita buat adonannya. Untuk bahan pertama, masukkan terlebih dahulu tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian masukkan bumbunya seperti garam dan kaldu ayam. Kemudian saya tambahkan juga dengan lada bubuk dan micin. Selanjutnya saya masukkan juga bawang putih bubuk. Kemudian masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Lalu semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan air panas mendidih sebanyak 500 ml. Masukkan bertahap ya, agar mudah untuk adonannya tercampur. Setelah semua sudah tercampur seperti ini, sekarang bisa kita masukkan bahan terakhir. Saya pakai tepung tapioka. Dan ini bisa kita masukkan bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah semua tepung tapiokanya masuk, hasil akhir adonannya seperti ini. Sekarang siap untuk kita bentuk. Sebelum dibentuk, siapkan dulu tahu yang sudah kita goreng tadi. Kemudian ambil satu buah tahu dan lubangi bagian tengahnya seperti ini. Kita lubangi tahunya jangan sampai putus dan bocor, jadi sebaiknya gunakan pisau kecil yang tajam. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Sekarang bisa kita lakukan lagi sama seperti tadi hingga habis. Setelah semua tahunya kita lubangi, sekarang bisa kita masukkan adonannya. Untuk banyaknya adonan sesuaikan dengan tahunya ya. Masukkan adonannya sambil kita padatkan ke dalam tahu agar nanti adonannya tidak lepas. Nah, setelah seperti ini, lakukan lagi hingga habis. Nah, ini hasilnya. Semua tahu yang tadi digoreng sudah terisi dengan adonan. Sekarang bisa kita sisihkan dulu karena masih ada sisa adonan. Jadi ini akan saya bentuk bulat-bulat seperti cilok. Untuk takarannya ini saya pakai 1 sendok teh seperti ini ya. Setelah semua sisa adonannya dibentuk bulat, jadinya sebanyak ini. Sekarang bisa langsung kita rebus. Untuk yang bentuknya bulat, sebaiknya direbus agar tidak mudah menempel. Dan bisa kita rebus menggunakan air mendidih yang sudah ditambah dengan sedikit minyak. Dan ini sesekali harus diaduk ya, agar ciloknya tidak mudah menempel satu dengan yang lainnya.
Nah, ini setelah beberapa menit direbus, ciloknya sudah mengapung dan mengembang seperti ini. Sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, untuk pentol tahunya ini akan saya kukus menggunakan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan untuk pentol tahu sebaiknya tidak direbus ya, karena rentan lepas. Nah, ini setelah 20 menitan dikukus, pentol tahunya sudah matang. Dan ini akan saya satukan dengan cilok yang sudah kita rebus tadi. Untuk saus sambalnya saya pakai cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang putih. Dan ini akan saya haluskan menggunakan blender ditambah dengan sedikit minyak. Setelah bumbunya halus, langsung saja kita masukkan ke dalam wajan dan kita tumis sampai bumbunya tanak atau matang. Nah, setelah bumbunya sudah tanak atau banyak mengeluarkan minyak seperti ini, sekarang bisa kita masukkan garam dan gula pasir. Kemudian masukkan juga saus sambal. Dan masukkan juga saus tomat. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 150 ml. Dan yang terakhir, masukkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu, bisa kita masak sausnya sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, sausnya sudah matang. Jika sausnya mau lebih kental, bisa kita tambahkan dengan 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Untuk ide jualan, bisa kita kemas menggunakan plastik mika seperti ini. Karena modalnya minim dan hasilnya juga banyak, ini bisa kita jual 500 per piecesnya. Nah, setelah dikemas dengan mika, langsung saja kita semprotkan dengan sausnya. Walaupun cilok pentol tahu ini modalnya kecil, untuk rasa ini enak banget. Untuk resep ide jualan yang kedua ada sosis gulung mie pangsit. Nah, jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai selesai. Untuk bahan pertama bisa kita siapkan 3 keping mie. Kemudian bisa kita rebus mie-nya sampai empuk. Setelah mie-nya terlihat sudah matang dan empuk, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, sambil menunggu minyak dingin, sekarang bisa kita siapkan sosisnya. Untuk sosisnya, saya pakai merek Geboyku yang ukuran panjang. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Setelah plastik sosisnya dibuka, sekarang bisa kita bagi 4 sama rata seperti ini. Nah, untuk hasil potongannya jadi seperti ini. Setelah sosisnya selesai dipotong, sekarang bisa kita siapkan tusuk sate. Selanjutnya kita tusuk sosisnya memanjang seperti ini. Nah, untuk tusuk satenya ini saya potong atau saya belah menjadi 2 ya, biar lebih pendek. Nah, setelah semua sosisnya ditusuk, sekarang bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan mie-nya yang sudah kita rebus tadi. Kemudian ini bisa kita potong-potong mie-nya agar tidak terlalu panjang. Cukup pakai spatula seperti ini saja ya, karena ini mudah banget buat dipotong. Setelah selesai dipotong-potong, sekarang bisa kita masukkan bahan lainnya. Saya pakai telur ayam. Masukkan juga bumbunya, saya pakai garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Kemudian akan saya tambahkan dengan bawang putih bubuk dan lada bubuk. Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Untuk bahan lainnya bisa kita masukkan daun bawang. Kemudian bisa kita masukkan juga wortel yang sudah diparut. Bahan selanjutnya bisa kita masukkan air. Nah, ini bisa kita aduk kembali hingga semua bahannya bisa tercampur rata. Untuk bahan berikutnya saya pakai tepung terigu. Kemudian saya tambahkan juga dengan tepung tapioka. Nah, selanjutnya bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata.
Nah, seperti ini ya hasil akhir adonannya setelah semua bahan masuk dan sudah tercampur rata. Sebelum dibentuk, siapkan kulit pangsit. Ambil secukupnya kulit pangsit, kemudian bisa kita potong menjadi 2 sama rata. Langkah selanjutnya, ambil 1 lembar kulit pangsit. Kemudian masukkan secukupnya adonan, ini kita letakkan di atas kulit pangsit. Lalu bisa kita ratakan adonannya seperti ini. Nah, setelah rata di bagian tengah bisa kita masukkan sosisnya seperti ini. Kemudian tutup sosisnya dengan adonan dan rapatkan seperti ini. Ini kita rapatkan sambil ditekan-tekan hingga padat agar nanti tidak mudah copot. Nah, untuk bagian atas dan bawahnya jika sosisnya belum tertutup, ini bisa kita tempelkan lagi dengan adonan. Untuk bagian pinggirnya, jika kulit lumpianya belum rapat, ini bisa kita rapikan kembali. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan lagi hingga selesai. Nah, setelah dibentuk semua, jadinya sebanyak ini, sekarang bisa kita kukus. Sebelum dikukus, sekarang kita oles dulu steamernya menggunakan minyak seperti ini agar tidak lengket. Nah, setelah dioles minyak, kita masukkan sosisnya. Untuk meletakkan sosisnya jangan ditumpuk ya, biar tidak lengket setelah dikukus. Selanjutnya didihkan air, kemudian masukkan sosisnya dan kukus selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit atau setelah sosisnya matang, sekarang bisa kita angkat dan dinginkan. Setelah dikukus dan ini hasilnya yang sudah dingin, sekarang siap untuk kita goreng. Cemilan ini bisa banget buat dijadikan stok frozen, simpan di wadah yang tertutup, kemudian masukkan freezer atau chiller. Sebelum digoreng, siapkan lapisan pencelupnya, gunakan 1 butir telur, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, dan masukkan 3 sendok makan air. Kemudian ini bisa kita kocok lepas hingga semuanya tercampur. Selanjutnya panaskan minyak, celupkan sosis ke dalam adonan pencelup, kemudian bisa kita goreng. Kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, setelah warnanya sudah kecoklatan seperti ini, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia setelah digoreng, rasanya enak banget, dalamnya lembut dan juga gurih. Buat ide jualan, ini bisa kita kemas menggunakan plastik mika ukuran 5C. Kemudian di atasnya bisa kita semprotkan dengan saus sambal dan juga mayonaise. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.